apakah pada saat Mi'raj Rasulullah itu bertemu Allah dan kemudian berhadapan secara tatap muka, ya banyak ini digambarkan, lantas bahkan digambarkan berdialog dengan Allah. Sehingga ada kajian yang kemudian menyimpulkan bahwa dialog Rasulullah Muhammad SAW dengan Allah itu diabadikan dalam bacaan sholat. Nah di sini Siti Aisyah kemudian mengatakan kebohongan besar kalau ada yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu bertatap muka dengan Allah, sosok dengan sosok, bahkan digambarkan bisa melihat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bisa melanjutkan kajian kita ini. Sekarang kita memasuki episode yang ke-97 program Cangkir Tasawuf Modern. Hari ini kita akan mengkaji satu kontroversi yang ada di seputar Mi'raj Rasulullah. Ya, mumpung ini masih dekat dengan peristiwa Isra Mi'raj yang baru lalu, dan di episode yang lalu kita juga mengkaji tentang Isra Mi'raj sebagai tantangan terhadap peradaban manusia. Nah, di program Cangkir Tasawuf ini kita tidak mengkaji dari sisi peradaban atau dari sisi ilmu pengetahuan, sains dan teknologinya, melainkan dari sisi ketauhidan. Ada satu kasus, ya, satu peristiwa di Isra Mi'raj itu yang kontroversial, dan kemudian ada seorang kawan yang bertanya kepada saya. Saya kira ini juga menjadi pertanyaan sebagian dari kawan-kawan yang ada di forum ini, karena ini seringkali muncul sebagai pertanyaan, yaitu apakah pada saat Mi'raj Rasulullah itu bertemu Allah dan kemudian berhadapan secara tatap muka, ya banyak ini digambarkan, lantas bahkan digambarkan berdialog dengan Allah. Sehingga ada kajian yang kemudian menyimpulkan bahwa dialog Rasulullah Muhammad SAW dengan Allah itu diabadikan dalam bacaan sholat, ya, di saat akhir bacaan tasyahud. Nanti akan kita coba kaji ini. Nah, kawan saya yang bertanya ini kemudian menggambarkan kontroversi itu karena dia mendengar ada seorang mubaligh, ya, seorang dai, seorang ulama yang bercerita tentang kontroversi itu, bahwa sebagian dari umat ini atau sebagian ulama bahkan berpendapat Nabi itu saat Mi'raj menghadap Allah, bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, dan kemudian menjadi sebuah bacaan di dalam sholat. Itu pendapat yang pertama. Tetapi kemudian ada pendapat yang kedua yang disandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan bersumber kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah. Nah, di hadis riwayat Muslim nomor 259 itu dikabarkan begini, ya, Siti Aisyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sesungguhnya tidak bertemu dengan Allah saat Mi'raj itu, bahkan jangan digambarkan Rasulullah melihat Allah, ya. Tetapi ini menjadi keyakinan sebagian umat Islam, bahkan sebagian ulama. Tetapi di counter atau dibantah oleh Siti Aisyah. Man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'dama 'alallahil firyah. Barang siapa mengklaim bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya, maka sungguh dia telah membuat kebohongan yang besar terhadap Allah. Hadis riwayat Muslim 259.
Jadi menarik ini tentang pertemuan Nabi ya yang digambarkan saat Mi'raj itu, karena ternyata terbelah menjadi dua. Sebagian para ulama mengatakan bahwa beliau bertemu dengan Allah bahkan menerima perintah sholat itu ya, dan sebagiannya adalah berupa dialog tentang ucapan yang diabadikan dalam tasyahud akhir itu, tetapi dibantah oleh Siti Aisyah bahwa beliau itu tidak berdialog dengan Allah pada saat Mi'raj itu, melainkan untuk ditunjukkan kepada Rasulullah ayat-ayat Allah yang luar biasa dahsyatnya ya. Yang ini sudah kita bahas di episode-episode yang lalu, tapi ini sebagai penegasan saja, sebagai gambaran ya. Nanti akan kita coba kutip ulang saat-saat di mana Nabi berada di Sidratil Muntaha dan kemudian apa yang terjadi pada beliau di sana. Jadi poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terjadi kontroversi apakah Rasulullah itu bertemu Allah pada saat Mi'raj dan kemudian berdialog ataukah tidak. Nah, kalau kita mengikuti argumentasi dari Siti Aisyah itu menarik. Beliau mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata, dan beliau mengutip dari Al-Quran. Jadi memang ini satu metodologi yang saya sependapat, yang selalu saya kemukakan, bahwa hadis itu memang harus dirujukkan ke Al-Quran. Kalau hadis itu tidak ketemu rujukannya ke Al-Quran, apalagi kemudian ada semangat yang bertentangan antara yang diceritakan oleh sebuah hadis dengan Al-Quran, ya tentu kita akan memilih Al-Quran. Nah, di sini Siti Aisyah kemudian mengatakan kebohongan besar kalau ada yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu bertatap muka dengan Allah, sosok dengan sosok, bahkan digambarkan bisa melihat Allah. Nah, itu digambarkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-An'am ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Ayat ini dengan sangat eksplisit menggambarkan bahwa zat Allah itu tidak mungkin bisa dicapai oleh penglihatan mata, melainkan justru penglihatan kita itulah yang dilihat oleh Allah. Ya. Kenapa? Di situ digambarkan Allahu Latiful Khabir. Allah itu maha halus, tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata, lagi maha mengetahui. Jadi secara logis pun kita memang sudah pernah mengkaji ini ya di dalam cangkir tasawuf, bahwa tidak mungkin zat Allah itu terlihat atau tercapai oleh penglihatan mata. Kenapa? Allah itu beyond the universe, atau bahkan kalau istilah Al-Quran, Allah itulah yang meliputi segala yang ada di jagat raya ini. Segala eksistensi ini, ruang yang tidak ada batasnya, ya, waktu, materi, energi, informasi, seluruh jagat raya ini berada di dalam dirinya, diliputi olehnya. Sehingga digambarkan oleh Al-Quran dalam banyak ayat, Allah itu maha besar. Jadi bagaimana mungkin mata kita yang sangat terbatas ini melihat sesuatu yang maha besar, yang jagat raya pun diliputi olehnya. Kita melihat jagat raya saja tidak mampu, artinya bisanya cuma parsial, melihat sebagian-sebagian. Kalau menghadap ke sana ya kita dapat jagat raya bagian sana, kalau ke kiri ya bagian kiri dan seterusnya. Tetapi kita tidak pernah bisa memahami dan melihat secara keseluruhan jagat raya itu saking besarnya. Ya, astronomi sudah menyimpulkan sampai saat ini bahwa tepinya jagat raya itu tidak bisa diketahui sampai sekarang. Berkembang terus dari 30 miliar tahun cahaya menjadi 60 miliar tahun cahaya, menjadi 90 miliar, di atas 100, ada yang bilang sampai 200.
Karena memang jagat raya itu demikian besarnya, ruangan yang sangat besar. Tetapi Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa bahwa seluruhnya itu diliputi olehnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan adalah Allah maha meliputi segala sesuatu. Surat An-Nisa 126 ini dengan sangat gamblang, sangat jelas, eksplisit mengatakan bahwa jagat raya ini, langit dan bumi dan segala isinya itu milik Allah. Dan kemudian digambarkan wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Dan adalah Allah, ya, wa kanallah, dan adalah Allah, bukan cuma pengetahuannya, kekuasaannya, ilmunya. Seringkali itu di dalam terjemahan dikasih dalam kurung, dan kekuasaan Allah, atau dan ilmu Allah. Bukan, karena kalimatnya itu sangat eksplisit, wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Dan adalah Allah maha meliputi segala sesuatu. Artinya langit dan bumi dan segala isinya tadi itu diliputi oleh Allah. Kalau Allah meliputi jagat raya, berarti jagat raya dan Allah itu ya lebih besar Allah yang meliputinya. Artinya jagat raya itu di dalam kebesaran eksistensi Allah. Nah, kalau kita kemudian mendapat gambaran seperti ini, maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa jagat raya yang sudah besar tidak berhingga itu masih kalah besar dengan Allah yang akbar, ya, Allahu Akbar. Maka sudah bisa dipastikan penglihatan kita tidak akan mampu menjangkau, ya, eksistensi Allah itu. Satu. Yang kedua, ketika digambarkan sangat lembut, ya, sangat halus, itu berarti kalau secara saintifik kita bicaranya adalah di level mikrokosmos. Makrokosmos kita tidak mampu menjangkau Allah, ya, penglihatan kita. Mikrokosmos pun demikian. Di alam yang halus, semakin halus, ya, dari molekul lebih halus lagi menjadi atom, lebih halus lagi menjadi partikel-partikel subatomik sampai ke partikel kuantum, ya. Maka di level mikrokosmos itu mata kita sudah tidak mampu menjangkau lagi. Allah itu sekaligus maha besar dan maha halus. Ada di level ekstrim yang tidak mungkin terjangkau oleh penglihatan kita, oleh panca indera kita. Jadi sangat logis, sangat rasional ketika Allah mengatakan dan Allah itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata. Tetapi justru dialah yang melihat seluruh penglihatan kita itu. Nah, maka kembali kepada argumentasi, ya, kontroversi tentang apakah Nabi itu melihat Allah apa enggak, ya. Maka sudah pasti secara Qur'ani, Al-Qur'an yang mengatakan bahwa tidak mungkin manusia itu bisa melihat Allah dikarenakan segala keterbatasannya. Panca indera kita sudah tidak mencukupi untuk memahami, apalagi melihat, mendengar, ya, dengan mekanisme panca indera kita itu pasti tidak mungkin bisa memahami Allah secara eksistensi yang sesungguhnya. Bahwa kemudian ada Al-Quran atau ada ayat Quran yang mengatakan kemanapun kalian menghadap, ya, itu adalah bukan bercerita tentang eksistensi Allahnya, bukan tentang zatnya apalagi, tetapi bahwa karena Allah meliputi kita, maka kita ini kemanapun menghadap itu senantiasa berhadapan dengan Allah. Ya, misalnya yang digambarkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghribu fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Timur dan barat itu milik Allah, maka kemanapun kalian menghadap itu berhadapan dengan Allah. Nah, ayat ini sebetulnya lebih memberikan penegasan bahkan terhadap Allah yang maha meliputi itu, bahwa kita berada di dalamnya. Sehingga kemanapun kita menghadap, ke baratkah, ke timur, ke utara, selatan, atas, bawah, bahkan keluar diri kita dan ke dalam diri kita
kita senantiasa berhadapan dengan Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha besar. Nah, tetapi kita tidak mungkin melihatnya dengan penglihatan dikarenakan saking besarnya itu, sehingga sudut pandang kita tidak mampu meliputi seluruh eksistensi Allah. Ya, jadi dengan sangat jelas ketika ditanyakan apakah Rasulullah pada saat Mi'raj itu melihat Allah, dan bahkan nanti apakah kita akan melihat Allah, itu pasti menurut Al-Quran tidak mungkin mata kita bisa mencapai eksistensi atau zat Allah itu. Dikarenakan memang segala keterbatasan kita. Bahkan bukan cuma sudut pandangnya, melainkan kemampuan retina mata kita ini tidak memungkinkan. Ya, jangankan nur ilahi, ya. Cahaya biasa saja, cahaya matahari saja kita tidak mampu untuk melihatnya. Kalau Anda memaksakan diri melihat cahaya matahari, maka buta karena terbakar retina kita itu. Apalagi nur ilahi, ya, yang demikian dahsyatnya, sebagai Tuhan yang menciptakan segala makhluk yang bercahaya termasuk matahari itu. Jadi jawabannya sesungguhnya sudah pasti ketika kita mengacu kepada Al-Quran. Tetapi kalau kita mengacu kepada hadis, maka bisa terjadi perbedaan-perbedaan itu. Ya, berbeda karena hadis itu bergantung pada periwayatannya. Ini dari Siti Aisyah melakukan bantahan terhadap hal itu. Tetapi pada hadis-hadis yang mengacu atau bersumber kepada selain Siti Aisyah, itu bisa berbeda, justru mengatakan bahwa Nabi Muhammad ke Sidratil Muntaha itu untuk bertemu dengan Allah, untuk menerima perintah sholat, berdialog, bahkan dialognya itu diabadikan di dalam sholat kita, ya, sebagai bacaan sholat. Nah, tetapi sangat menarik adalah ketika Siti Aisyah menyandarkan argumentasinya kepada firman Allah di dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran yang mengatakan dengan pasti tidak mungkin manusia itu bisa melihat Tuhan, itu adalah sebuah kebohongan yang besar. Ya, ini poin yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian digambarkan apakah benar Rasulullah itu berdialog dengan Allah dan kemudian dialognya itu dijadikan sebagai bacaan di dalam sholat kita. Maka kembali kalau ini kita sandarkan kepada Al-Quran, sesungguhnya kita mendapatkan jawaban langsung yang sangat telak, ya. Menurut ayat Al-Quran di dalam surat Asy-Syura ayat 51, ya, Allah berfirman bahwa tidak mungkin manusia itu berbicara langsung dengan Allah. Ya, Allah berfirman begini, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin au yursila rasulan fayuhiya biidnihi ma yasha innahu aliyyun hakim." Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi menurut ayat ini tidak mungkin ada seorang al-basar, seorang manusia yang berkata-kata, berdialog dengan Allah kecuali melalui 3 mekanisme. Yang pertama melalui wahyu, yang kedua melalui di belakang tabir, ya, di belakang hijab, atau yang ketiga melalui utusan rasul, malaikat. Nah, kalau kita lihat, kita kaji di dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, itu memang tidak pernah ada ayat yang menceritakan Rasulullah Muhammad itu berdialog langsung dengan Allah. Kepada beliau itu diutus malaikat Jibril. Jadi kalimat-kalimat firman-firman Allah kepada Rasulullah Muhammad itu selalu disampaikan melalui utusan, melalui malaikat Jibril. Nah, berbeda itu dengan misalnya Nabi Musa yang digambarkan sebagai dengan julukan Kalimullah, ya, di mana Allah berbicara, berdialog dengan Nabi Musa. Itu digambarkan oleh Al-Quran
ketika Nabi Musa berada di Gunung Sinai. Nah, tetapi itu juga berada di balik tabir. Sehingga digambarkan dalam ayat itu ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, nah itu eksplisit sekali dalam cerita itu ya, dalam kisah itu. Ketika beliau ingin melihat Allah, maka Allah mengatakan, "Nggak bisa Musa." Tapi karena Nabi Musa tetap ingin melihat, maka kata Allah, "Coba kamu perhatikan gunung itu, ya, yang ada di sebelahnya dia. Kalau dia masih berada di situ, maka kamu akan bisa melihat Allah." Nah, digambarkanlah oleh Al-Quran ketika Allah kemudian mulai menampakkan nurnya bertajalli, maka hancurlah bukit itu ya, puncak gunung itu, dan Musa pun pingsan. Jadi memang secara physically ya, tubuh kita, jangankan cuma mata, tubuh kita ini tidak mampu untuk berinteraksi dengan zat ketuhanan itu karena sangat lemah, sangat ringkih. Jadi sudah pasti kalau soal melihat itu tidak. Nah, yang kedua soal berdialog itu tidak kepada semua nabi Allah memberikan kesempatan untuk berdialog itu. Yang diberi kesempatan itu adalah Nabi Musa, tetapi dengan dibalik tabir. Sedangkan kepada Nabi Muhammad, firman-firman Allah itu disampaikan melalui utusan, yaitu melalui malaikat Jibril. Jadi terkait dengan dua pertanyaan tadi, ya, yang pertama apakah Nabi bertemu secara sosok, ya, bertatap muka dengan Allah di Sidratil Muntaha, dan yang kedua apakah beliau berdialog dan kemudian dialognya itu menjadi bacaan di dalam sholat kita. Kalau itu kita sandarkan kepada Al-Quran, maka itu memang dibantah oleh Al-Quran. Dan yang kedua dibantah oleh Siti Aisyah, yang beliau menceritakan bahwa beliaulah orang yang pertama kali menanyakan itu. Apakah Rasulullah itu saat Mi'raj di Sidratil Muntaha itu bertemu dengan Allah dan kemudian berdialog, apalagi bisa melihat, ya, beliau membantahnya bahwa itu tidak benar, itu adalah sebuah kebohongan besar kalau sampai ada yang mengklaim itu terjadi pada Rasulullah. Ya, memang ini kontroversial bahkan di kalangan para ulama. Tapi sekali lagi Al-Quran dengan sangat jelas, sangat tegas membantah hal itu. Maka pertanyaan berikutnya adalah, lantas apa yang terjadi pada Rasulullah ketika beliau diperjalankan ke Sidratul Muntaha itu, di langit yang ketujuh itu? Maka kita bisa mengacu kepada surat An-Najm ayat 14 sampai ayat 18. Inda Sidratil Muntaha, inda Jannatul Ma'wa, id yaksha sidrata mayyaksha mazaghal basaru wa matagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Di Sidratil Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika itu Sidratil Muntaha tertutupi atau diliputi oleh sesuatu yang menutupinya, meliputinya, misterius. Mazaghal basaru wa matagha, pandangan beliau itu tidak bisa dipalingkan dari apa yang dilihatnya dan tidak bisa melampaui dari apa yang dilihatnya itu. Nah, seringkali ini yang kemudian ada yang menafsirinya sebagai sedang berhadapan dengan Tuhannya, sedang berdialog itu, melihatnya. Bukan, karena itu dijelaskan pada kalimat berikutnya, ayat berikutnya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya dia melihat, ya, laqad sungguh, benar-benar, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya dia Rasulullah telah melihat sebagian dari ayat-ayat kekuasaan kebesaran Allah. Jadi yang dilihat itu bukan Allah di dalam cerita Mi'raj itu, melainkan Allah sedang menunjukkan kepada Nabi Muhammad jagat raya dengan segala isinya, termasuk melihat malaikat Jibril, ya, di dekat Sidratil Muntaha itu. Tetapi bukan hanya malaikat Jibril, karena dari puncak langit itu Rasulullah bisa menyaksikan seluruh jagat raya langit yang 7 itu.
yang digambarkan sebagai laqad ra'a min ayati rabbihil kubro. Sungguh dia Muhammad telah menyaksikan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Ya, jadi sekali lagi, ternyata ketika kita merujuk kepada Al-Quran, maka gamblang sekali Al-Quran itu menjelaskan kepada kita bahwa di Sidratil Muntaha itu Rasulullah bukan untuk bertemu dengan Allah, berdialog, ya. Kemudian bahkan dialognya itu digambarkan sebagai diabadikan di dalam bacaan tasyahud akhir itu. Lantas bagaimana dengan bacaan at-tahiyat yang seringkali digambarkan sebagai seperti sebuah dialog itu? Ya, kita bisa melihat kembali kemudian bacaannya seperti apa. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya, di awal kalimatnya itu digambarkan segala penghormatan, segala berkah, segala keselamatan dan kesejahteraan dan segala kebajikan lillah, hanya milik Allah. Ya, jadi ini sebetulnya bukan sebuah dialog Nabi Muhammad dengan Allah, tetapi adalah sebuah doa atau komitmen yang diajarkan kepada kita. Bahwa segala kehormatan, segala berkah, segala keselamatan dan kesejahteraan, ya, thayyibatu lillah, dan segala kebaikan itu hanya milik Allah saja. Nah, kemudian di kalimat keduanya itu memang salam kepada Nabi. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kami, keselamatan, kesejahteraan, semoga dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi, itu memang tertuju kepada Nabi Muhammad. Itu juga bukan dialognya Nabi Muhammad dengan Allah di Mi'raj itu, saat Mi'raj itu, melainkan sebuah doa yang diajarkan kepada kita untuk bersolawat kepada Rasulullah. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi, dan juga rahmat dari Allah dan berkahnya. Nah, kemudian kalimat ketiganya kita diajari untuk berdoa, selain mendoakan Nabi juga berdoa untuk diri kita sendiri dan seluruh sahabat-sahabat kita umat Islam, orang-orang yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan, kesejahteraan juga dilimpahkan kepada kami semua, kepada kita semua, ya. Wa ala ibadillahis sholihin, dan juga kepada orang-orang yang saleh semuanya. Setelah itu kemudian kita diminta untuk bersyahadat, meneguhkan syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Tuhan, ya, Allah itulah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Dan aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah. Terus dilanjutkan lagi dengan sholawat, mendoakan Nabi lagi sebagaimana mendoakan Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampaikanlah sholawat kami, salam, ya, kesejahteraan, karuniakan, limpahkan, ya Allah, kepada beliau Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya, jadi mendoakan Nabi Muhammad seperti yang telah dilimpahkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Karena memang Nabi Muhammad ini adalah penerus, ya, pewaris risalah Nabi Ibrahim. The founding father of Islam ini, gitu ya, yang memulai syiar agama Islam ini adalah Nabi Ibrahim, diteruskan oleh keturunannya sampai Nabi Muhammad. Makanya di dalam at-tahiyat akhir kita mendoakan Nabi Muhammad sebagaimana telah dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya.
Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berikanlah berkah ya Allah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Fil alamina innaka hamidum majid. Di seluruh alam semesta ini sesungguhnya cuman Engkau ya Allah, ya, innaka hamidum majid, yang maha terpuji lagi maha mulia. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya bacaan at-tahiyat akhir ini sekali lagi bukan dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah, tetapi memang bacaan doa yang diajarkan kepada kita untuk satu, mengakui bahwa segalanya, ya, keberkahan, keselamatan, kesejahteraan, kebajikan, segala macam itu hanya milik Allah. Kemudian kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Karena sesungguhnya orang yang mati itu tidak mati, kata Al-Quran. Jangan kau kira orang yang mati itu mati, mereka tetap berada di alam yang lebih tinggi, ya, tetap hidup di alam yang lebih tinggi. Karena itu di situ digambarkan untuk mengucapkan salam juga. Seperti kalau kita berziarah ke Nabi Muhammad, ya, ke makam beliau, atau bahkan di pekuburan umum, di pemakaman umum pun kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur misalnya. Nah di situ kita diajari untuk mengucapkan salam kepada beliau sambil mendoakan beliau. Kemudian ditambah dengan syahadat, ditambah dengan sholawat. Ya, jadi sesungguhnya itulah penutup atau doa penutup dari sholat kita. Bahwa kemudian ada yang menambahi dengan doa-doa yang lain, yaitu bagian dari doa yang diajarkan. Tetapi yang standar yang harus dibaca itu adalah at-tahiyat akhir itu tadi, tasyahud akhir. Dalam tasyahud akhir adalah bacaan yang tadi kita bahas itu. Jadi sahabat sekalian, maka sekarang menjadi clear ya bahwa kontroversi itu menjadi terklarifikasi ketika kita mengacu kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Bahwa saat Mi'raj itu Rasulullah bukan untuk menghadap Allah dalam arti kemudian bertatap muka, ya, sosok dengan sosok, karena Allah tidak bersosok seperti itu, melainkan meliputi segalanya, terus digambarkan berdialog, bahkan dialognya itu kemudian diabadikan sebagai bacaan sholat. Itu sesungguhnya terklarifikasi dengan kajian kita kali ini bahwa itu tidak terjadi seperti yang juga diyakini oleh Siti Aisyah. Saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.